Pemirsa Intens investigasi. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah antara pihak Agus Salim versus Novianti Pratiwi kini berujung saling lapor antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo. Hal itu bermula ketika Farhad Abbas menyebut Denny Sumargo lebih pro Agus ketimbang Novi. Pernyataan Farhad tersebut mendapat komentar 3 huruf dari Denny Sumargo di sosial media. Kata tersebut dalam versi Farhad Abbas diduga berarti kotor. Dan kemarin, 21 November, ia pun sudah menyerahkan beberapa bukti untuk laporannya kepada sang selebriti atas dugaan ujaran kebencian. Dan hari ini, Jumat 22 November, Farhad Abbas pun siap melakukan pemeriksaan BAP atas laporannya tersebut. Lantas benarkah laporan ini pun disebabkan karena ia merasa keberatan dengan tindakan Denny Sumargo yang sudah mendatangi rumahnya? Benarkah Farhad Abbas malah menyebut jika dirinya lah yang merasa terancam oleh Denny Sumargo? Lalu benarkah di mata Farhad Abbas, Denny Sumargo tidak henti-hentinya sudah mengganggu dirinya? Dan bagaimana dengan kemungkinan damai? Apakah Farhad Abbas sudah menutup pintu damai kepada Denny Sumargo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan donasi Agus Salim melebar menjadi aksi saling lapor antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo. Ya, Farhad Abbas diketahui sudah melaporkan Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan 7 November lalu atas dugaan ujaran kebencian. Untuk kepentingan laporannya kepada sang konten kreator, Kamis 21 November kemarin, Farhad Abbas pun mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menyerahkan beberapa bukti. Dan hari ini, Jumat 22 November, Farhad Abbas pun kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan BAP atas laporan yang sudah dibuatnya untuk Denny Sumargo. Untuk pemeriksaan yang direncanakan pada hari ini, Farhad Abbas pun mengaku sudah siap untuk menjalaninya. Saya besok Jumat mau diperiksa jam 1. Mungkin yang duluan adalah lawyer kantor kita, Rizaldi, kemudian baru saya. Jelas hari ini sudah menyampaikan bukti bentuk flash disk, nah kemudian transkrip daripada pernyataan-pernyataan apa. Ungkapan satu untuk Denny Su itu adalah gue Makassar, lo Bugis, mana cabut pedangmu, mana burungmu, cabut pedangmu, itu aja. Ya kan laporan ini sebelum diterima kan kita diskusi dulu, kan ada somasi dulu. Jadi menurut saya ya wajar-wajar aja. Dan nanti kita lihat. Saya nggak mau yang panjang-panjang deh. Pokoknya seperti itu, pasti harus siap lah. Agak ada hal khusus lagi gitu Bang, mungkin yang dipersiapkan? Bawa bukti baru mungkin? Bawa bukti baru? Mungkin. Bukti apa yang mau dibawa? Nggak ada, buktinya itu aja gitu. Pokoknya buktinya mulai mereka live. Guys, gua mau dihajar, gua datangin, gua samperin, ini laki-laki, Selina Pace. Mulai bukti itulah kita lihat. Tak hanya Farhad Abbas yang melaporkan Denny Sumargo ke polisi. Diam-diam, Denny Sumargo pun juga melaporkan kuasa hukum Agus itu. Laporan tersebut dibuat Denny Sumargo usai Farhad Abbas melaporkannya. Ya, pada tanggal 8 November 2024, Denny Sumargo melaporkan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pengancaman. Mengetahui Denny Sumargo melaporkannya atas dugaan pengancaman, Farhad Abbas pun mempertanyakan pasal tersebut. Dan secara mengejutkan, ia pun merespon, justru dirinya lah yang terancam karena sudah didatangi Denny Sumargo pada tanggal 3 November lalu hingga merasa terancam.
dia betul-betul datang ke rumah kita, dan sekarang dia nakut buat laporan tentang saya apa. Yang merasa diancam dan dihajar tuh saya. Udah kelewatan, nggak pernah ada orang menyalahkan saya. Hampir seluruh orang bilang, "Hei, sombong sekali orang datang ke rumah kamu tuh." Ya, terlalu keterlaluan. Orang zaman tak lewa-lewa. Kelewatan. Lu terangkan, lu laporin gua pasal berapa? Apa yang diancam? Ya, apa yang diancam gitu. Jangan bikin-bikin seolah-olah gua salah. Ya jelas sudah kelewatan banget, rumah gue didatangin, lu nantangin semua, melibatkan suku. Kemudian lu bilang lagi gue ngancam lu lagi, kan terbalik gitu. Farhad Abbas juga merasa tindakan Denny Sumargo datang ke rumahnya tersebut adalah sebuah tindakan kelewatan dan tidak henti-hentinya mengganggu. Sehingga Farhad pun menegaskan agar Denny Sumargo jangan memancing emosinya terus-menerus. Karena Farhad Abbas melaporkan perbuatan Denny Sumargo yang sudah mendatangi rumahnya dengan membawa kamera dan bilang, "Cabut pedangmu." Menurut Farhad Abbas, tindakan dan ucapan Denny Sumargo itu perlu ditindak secara hukum. Saya tuh paling suka orang punya nyali. Cabut pedangmu. Kasih tahu kalau kasihmu. Datang nggak? Nasir. Kalau mau ribut baku hantam. Kalau mau hajar beneran. Halo. Saya mau ketemu Bang Farhad. Tadi udah janjian. Bang Farhadnya udah Sherlock. Tadi katanya Bang Farhad kan mau hajar saya. Saya bilang boleh. Kan Bang Farhad kan bilang mau hajar saya. Jadi saya datang, saya pengen tahu saya mau dihajar gimana. Tolong dikasih tahu Pak. Mau di dalam atau di luar situ? Kenapa Bos? Bilang mau hajar kamu, nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin dia bilang begitu. Saya tahu kok ini orang kerja kecil. Oh kita kenal lama ya? Iya. Tadi kita mau gertak saya ya? Itu karena ini kan mau langsung enggak. Nggak bisa ya? Iya. Nggak bisa ya? Iya, sama-sama. Baru diputar-putar balik, wah Farhad hebat, merasa hebat, menggunakan segala cara, terbalik kali. Kamu yang mencari gara-gara dan tidak henti-hentinya mengganggu saya. Dia nggak perlu lagi memancing-mancing bahwa saya mau menakut-nakutin orang. Tidak. Ini akibat perbuatanmu. Yang justru yang datang kan yang sebenarnya yang bahaya loh. Kita didatangin cuman bahasanya dibalik. Kau mau hajar saya, hajar. Itu keterlaluan. Terlalu hebat kau bisa masuk dalam rumah saya dengan alasan bawa kamera. Saya ingin dihajar, masuk di rumah. Kalau memang nggak hajar, lu di luar aja. Ini lu masuk ke dalam rumah gue, terus lu bilang lu mau hajar gue. Habis di luar lu bilang apa? Cabut pedang. Menurut gue inilah cara-cara yang menurut saya harus ditindak dengan hukum. Ya. Terkait laporan Farhad Abbas untuk Denny Sumargo, sampai saat ini diungkap Farhad Abbas, dirinya belum melihat adanya itikat baik Denny Sumargo untuk berdamai dengannya. Dan karena sudah merambah ke hukum, maka Farhad Abbas pun akan terus menempuh proses hukum dan akan diselesaikan secara hukum juga. Saya nggak lihat dia mau ngajak damai kok sampai saat ini. Selalu dia bilang, ini bukan urusan suku, ini urusan antara saya dan Farhad. Saya bukan urusan sama Denny sekarang dengan hukum. Mau dia pakai lawyer 1000 juga atau lawyer mana juga, nggak ada masalah bagi saya. Yang jelas, tidak mungkin tidak ada asap kalau nggak ada api. Ya. Kelihatan kok. Mulai dari istrinya bilang, ayo kekerasan, kalau mau fisik, mau apa, yang mancing-mancing berantem itu mereka. Nah, justru saya menanggapi dengan cara yang cool. Dan kelihatan kan bagaimana saya menyambut tamu waktu di dalam rumah saya di Kemang lalu. Nah, kalaupun ada juga yang pernah melaporkan mencabut, sampai sekarang saya belum mencabut laporan terhadap polisi. Di satu sisi, Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo. Namun, di sisi lainnya, pengacara Herwanto datangi Pradi untuk laporkan Farhad Abbas. Lalu apa yang dilaporkan oleh Herwanto? Benarkah karena dugaan Farhad Abbas yang sudah melanggar kode etik seorang pengacara?
Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, aksi saling lapor pun makin melebar. Ya, selain Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang saling lapor, Kamis 21 November kemarin, pengacara Herwanto sebagai Ketua Umum Organisasi Barisan Advokat Bersatu menyambangi kantor Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Ia bermaksud melaporkan pengacara Farhad Abbas ke Dewan Kehormatan PERADI. Kemarin, Herwanto melaporkan Farhad Abbas karena diduga melanggar kode etik dengan tidak menjaga sikap dan etika sebagai pengacara. Salah satu tindakan Farhad Abbas yang dinilai melanggar kode etik adalah saat berseberangan dengan advokat lainnya. Ia pun sampai memblokir nomor handphone dan memasang status di media sosial yang bisa memancing pro dan kontra serta perpecahan. Termasuk juga persetujuan Farhad Abbas dengan Denny Sumargo. Karena imbasnya bukan hanya Farhad Abbas saja yang dihujat netizen, tapi juga seluruh profesi advokat ikut dibully. Untuk melengkapi laporannya tersebut, Herwanto pun membawa bukti berupa screenshot WhatsApp yang dianggapnya sudah tidak menjaga dan menjunjung tinggi harkat serta martabat seorang pengacara. Hari ini agendanya, Bu. Oke ya. Hari ini kami pertama ingin menyampaikan surat secara resmi ini kepada organisasi advokat. Ya, yang selama ini ya sebenarnya ini sudah lama sekali orang yang mengirim pesan kepada kami, DM dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin sore itu saya sempat live dan saya tanya kepada lebih dari banyak lah ya. Saya katakan karena mereka bertanya begini, Bang, itu biasanya kalau ada seorang advokat yang sikap dan perilakunya ya tidak menunjukkan bahwa dia ini sebagai seorang advokat, apa sih tindakan dari organisasi? Nah, sebenarnya masyarakat ini meminta organisasi advokat ini ngambil tindakan. Nah, tetapi kan organisasi ini dia tidak bisa mengambil tindakan kalau belum ada laporan. Yang pertama ini ya, jujur aja ini Farhad Abbas. Ya, Farhad Abbas. Karena memang dari pertama ketika saya juga mendukung Nopi ya, dia WA saya tuh. Nah, dia WA saya. Nah, ketika dia WA saya pikir udahlah biasa aja ya. Nah, kemudian yang sangat mengejutkan ternyata dia mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Saya sih sebenarnya jujur aja, nggak berteman juga nggak jadi masalah. Cuman maksud saya kita tetap menjaga etika kita gitu loh. Saya pun nggak WA-WAan sama dia nggak jadi masalah juga. Tetapi sekali lagi, saya menginginkan bahwa ketika kita berseberangan, ya kan kalau kita berseberangan pasti kenal. Saya sama RD Lau juga kenal, ya kan, sama Farhad kenal, sama Krishna kenal. Tetapi ketika kita berhadapan, berlawanan, ya tetap kita menjunjung tinggi kode etik kita. Jangan sampai maunya seperti sana di bloknya saya. Kita advokat haruslah menjunjung tinggi kehormatan profesi. Jangan sampai ibaratnya dalam perjalanan ada nggak sepaham di blok. Salah satu pasal status nih kan statusnya nggak bagus gitu kan. Ini kebetulan saya kan pakai begini nih. Lihat nih, coba statusnya Farhad tuh. Itu menjadi salah satu pelanggaran kode etik juga, Bang. Ya iya, saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah, etika ini coba. Di story WA ya, Bang? Ya? Story WA. Iya, di story WA. Nah, jadi kan maksud saya begini, jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek ya saya nggak pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh. Jangan sampai ada lagi statusnya Kaksil kan, gitu tim sama saya. Dibilang Tarsan apa segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang passionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Jangan sampai kita membuat status ya yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan, pro dan kontra dan sebagainya seperti itu. Saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat aja udah. Tindakan Herwanto melaporkan Farhad Abbas ini memang tidak ada hubungannya dengan Agus dan Novi.
Ditegaskan oleh Herwanto, Novi tidak pernah memberikan kewenangan kepada dirinya sebagai kuasa hukum Novi untuk melakukan tindakan hukum. Maka, ia pun di sini melapor dengan menggunakan nama Barisan Advokat Bersatu. Selain itu, ditegaskannya, Farhad Abbas juga tidak mendapatkan wewenang melaporkan siapapun termasuk Novi. Ditambah lagi, Farhad Abbas juga sebagai public figure yang ketika ia sudah muncul di media, akan banyak mata tertuju padanya. Jadi, sudah semestinya dirinya memberi contoh yang baik dan bukannya bersikap, serta berucap yang diduga oleh Herwanto sudah melanggar kode etik sebagai advokat. Jadi maksud saya, janganlah sekarang si A, si B, saya nggak tahu lagi udah berapa banyak tuh laporan. Nah, laporan inilah yang dianggap masyarakat bahwa sebenarnya nggak layak lah seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jaga harkat dan martabat advokat. Kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat yang baik, yang bermartabat. Novi tidak pernah memberikan kewenangan kami untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah, ini makanya kami di sini pakai Barisan Advokat Bersatu. Jadi sebagai sesama rekan sejawat ya, yang menurut kami ini bisa dapat menjatuhkan kehormatan profesi. Jadi kami datang ke sini atas nama Barisan Advokat Bersatu. Nah, jadi sesama rekan sejawat, tidak ada hubungan dengan Novi ini. Ya, karena sampai sekarang Novi belum belum juga memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Sudah bisa dibilang kan dia ini public figure juga. Artinya banyak orang ketika dia muncul di media kan banyak mata tertuju pada dia. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai advokat yang sudah cukup terkenal, nah justru tidak memberikan contoh yang baik. Sementara itu, untuk kelanjutan kasus donasi Agus, Farhad Abbas pun mengakui sudah dihubungi pengacara Novi untuk bertemu. Lalu apa yang akan mereka bahas ketika bertemu nanti? Benarkah pihak Novi ingin memberikan solusi terbaik untuk pengobatan mata Agus? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di tengah kisru donasi Agus, ternyata diakui oleh Farhad Abbas sudah ada komunikasi lagi antara dirinya sebagai kuasa hukum Agus dengan pihak kuasa hukum Novi, yaitu Brian Praneda, dan mereka pun juga sudah merencanakan pertemuan pada minggu depan. Lebih lanjut dijelaskan Farhad Abbas, pihak Novi pun sudah mulai kembali memuliakan Agus. Jadi, dengan senang hati disambut baik oleh Farhad Abbas. Pihak Novi juga menjamin tidak akan membiarkan orang-orang membuli Agus. Dan Novi pun akan mencegah orang yang membuli Agus. Yang terpenting akan fokus pada pengobatan dan juga kesehatan mata Agus, di mana pihak Novi pun memberikan 2 opsi. Yang pertama, uang di yayasan setelah Agus sembuh akan diserahkan kepada Agus. Begitu juga dengan pihak ketiga, setelah Agus sembuh, dana pun juga akan diserahkan kepada Agus. Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja. Dari kantor Brian Praneda itu. Dan saya sudah berkomunikasi. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu. Tidak melibatkan lawyer-lawyer konten. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang mantan narapidana. Ya. Jadi mereka aja, gua hitung yang datang nanti minggu depan sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Novi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Novi akan mencegah orang membuli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Cuma 3 orang yang ngirim surat, kecuali mereka prank aku baru percaya. Tapi namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, jangan diganggu. Isi suratnya adalah ada 2 alternatif.
Pertama, uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga, dan jika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Menurut saya begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mari kita sambut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.